Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hehehe, adik Ruoshan memang yang paling mengenal aku, ucap Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Ruoshan, Chu Feng pun tersenyum. Bagi orang lain, undangan dari Departemen Hukuman mungkin tampak seperti kehormatan yang langka, dan itu adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan orang. Namun bagi Chu Feng, itu benar-benar berbeda di matanya. Belum lagi, kalau undangan Departemen Hukuman itu diucapkan dengan ejekan terhadapnya. Di mana itu dikatakan sebagai undangan, tetapi sebenarnya adalah ejekan. Maka dari itu, ini sama sekali tidak ada ketulusan sama sekali. Hanya karena faktanya bahwa, sebelumnya Tetua Ying dari Departemen Hukuman telah bergandengan tangan dengan para Tetua Biara Orion untuk menyerang Chu Feng, dan itu sudah cukup untuk membuat Chu Feng memiliki kesan yang sangat buruk kepada Departemen Hukuman. Namun setelah Chu Feng memicu jarum abadi kuno, Departemen Hukuman yang berencana untuk memberinya pelajaran, kini mereka benar-benar datang untuk mengundangnya untuk bergabung. Ini adalah tindakan mereka yang tak tahu malu. Belum lagi bahwa sikap mereka sangat buruk, bahkan jika sikap mereka sangat baik, Chu Feng masih tidak akan bergabung dengan mereka. Adapun alasannya, itu dikarenakan satu orang, dia adalah Tetua Wei. Tetua Wei bukan seseorang yang sudah berteman dengan Chu Feng. Namun, dia sebenarnya sudah keluar dari caranya untuk melindungi Chu Feng berkali-kali. Pada saat musibah Chu Feng, dia sebenarnya tanpa ragu sedikit pun mengulurkan tangan ke arahnya. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak tahu tentang niat Tetua Wei? Itu sudah jelas bahwa dia sangat menghargai Chu Feng, dan ingin dia bergabung dengan Departemen Peramuan Obat mereka. Kalau tidak, maka tidak akan ada alasan baginya untuk memperlakukan Chu Feng dengan baik. Namun pada saat Chu Feng memicu Needle abadi kuno, pada saat ketenarannya menyebar seperti api, Tetua Wei tidak mengajukan proposal untuk mengundang Chu Feng ke Departemen Peramuan Obat mereka. Bukannya dia tidak mau, tapi itu hanya karena dia tidak ingin mengambil keuntungan dari Chu Feng, dan membuatnya merasa bahwa dia telah membantunya untuk tujuan tersembunyi. Namun pada saat ini, Departemen Hukuman sebenarnya cukup tidak tahu malu untuk datang dan mengundang Chu Feng. Ini sangatlah kontras yang terlihat jelas terhadap kebaikan dan kebenaran Tetua Wei. Dengan demikian, baik oleh emosi dan alasan, Chu Feng tidak akan pernah bergabung dengan Departemen Hukuman. Dia bahkan tidak peduli, apakah Departemen Hukuman adalah organisasi kekuatan cabang terkuat di Gunung Qianwood atau tidak. Karena dia tidak ingin bergabung, maka dia tidak akan bergabung dengan mereka. Inilah karakter Chu Feng. Namun saudara junior Chu Feng, tetap saja mereka adalah Departemen Hukuman. Mungkin satu hal jika kamu menolaknya. Namun dengan cara kamu menentang mereka, aku khawatir mereka akan datang dan menargetkan kamu di masa depan, kata Fang Tuohai dengan cemas. Saudara senior Fang, pada saat aku tidak menyinggung mereka, mereka sudah datang untuk menargetkan aku. Bukankah Tetua Ying itu juga dari Departemen Hukuman? Kata Chu Feng. Ini, seru Fang Tuohai. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Fang Tuohai dan yang lainnya menyadari hal tersebut. Setelah dengan hati-hati memikirkannya, apa yang dikatakan Chu Feng memang masuk akal. Namun, mereka masih sangat khawatir. Karena bagaimanapun juga, Departemen Hukuman benar-benar terlalu menakutkan. Tidak hanya mereka adalah organisasi kekuatan cabang yang paling kuat dari Gunung Qianwood, mereka juga organisasi kekuatan cabang yang semua murid Gunung Qianwood paling ingin masuki. Paling tidak, semua murid terkuat dan terhebat di Gunung Qianwood adalah anggota Departemen Hukuman. Sementara penolakan Chu Feng terhadap Departemen Hukuman, itu tampaknya akan menyinggung Departemen Hukuman, dan ia sebenarnya juga telah menyinggung banyak orang. Itu karena para murid yang merupakan bagian dari Departemen Hukuman, mereka juga memiliki organisasi kekuasaan cabang mereka sendiri. Selain itu, mereka semua adalah organisasi kekuatan cabang murid terkuat.
Sementara Departemen Hukuman tidak bisa secara terbuka menyerang Chu Feng, maka beda halnya untuk para murid. Murid tingkat iblis benar-benar bisa menggunakan tantangan sebagai alasan, untuk benar-benar menghancurkan divisi Asura dengan kekuatan yang mereka miliki. Tiba-tiba saja, Chu Feng segera berkata, "Semuanya, aku tahu apa yang kalian semua khawatirkan. Jika kalian semua takut, maka tidak apa-apa bagimu untuk meninggalkan divisi Asura. Karena selama aku adalah kepala divisi Asura, maka sudah ditakdirkan bahwa kita tidak akan memiliki perjalanan yang mulus tanpa hambatan. Divisi Asura kami hanya akan tumbuh dalam keadaan sulit. Adapun seberapa dalam kesulitan yang harus dialami, aku sendiri juga tidak mampu memastikannya. Namun, yang aku yakini adalah, bahwa kamu semua yang merupakan bagian dari divisi Asura, kalian harus menjalani kesulitan ini bersama dengan divisi Asura, dan terus berkembang di dalamnya," ucap Chu Feng memperingatkan. Chu Feng ini tidak bodoh, apa sih yang tidak terpikirkan olehnya? Pada saat dia menolak Departemen Hukuman, dia tahu bahwa masa depannya tidak akan baik-baik saja. Namun karena dia sudah bertindak atas keputusannya, maka dia tidak akan menyesali keputusannya. Itu karena dia tahu bahwa, bahkan jika dia tidak menolak Departemen Hukuman, tidak pasti juga bahwa masa depannya juga akan lancar. Adapun pihak yang akan membuat hal-hal sulit baginya, itu sangat mungkin Departemen Hukuman itu sendiri. Saudara junior Chu Feng, lelucon macam apa itu? Meskipun aku, Fang Tuohai, yang dulunya adalah seorang pengecut dan bahkan masih pengecut, tapi aku tidak berencana untuk menjadi pengecut sepanjang hidup aku. Aku tidak tahu dan aku juga tidak peduli dengan apa yang orang lain rencanakan. Namun aku, Fang Tuohai, sudah bertekad untuk mengikuti kamu. Dalam kehidupan aku ini, aku dengan tegas mengidentifikasi diri aku sebagai anggota divisi Asura. Jika divisi Asura terus berdiri, maka aku juga akan tetap berdiri dengannya. Dan jika divisi Asura jatuh, maka aku akan binasa dengannya juga. Ucap Fang Tuohai sambil menepuk dadanya, dan bersumpah dengan cara yang sedikit emosional. Betul sekali, kami tidak akan meninggalkan divisi Asura. Saudara junior Chu Feng, kami berjanji kami akan mengikutimu sampai mati. Setelah Fang Tuohai, anggota lainnya juga berbicara dengan tekad mereka satu demi satu. Melihat itu, Chu Feng terkejut dengan adegan ini. Lagi pula, apa yang akan mereka hadapi bukanlah karakter kecil seperti udang ataupun ikan. Bahkan sebaliknya, itu adalah Departemen Hukuman, itu merupakan organisasi kekuatan cabang yang mampu menutupi seluruh langit dengan satu tangan di Gunung Qianwood. Namun meskipun ini masalahnya, bahkan para anggota divisi Asura masih mau mengikutinya. Setidaknya, para anggota asli ini bersedia untuk mengikutinya. Jadi, bagaimana mungkin Chu Feng tidak bahagia dengan ini? Baiklah, karena semua orang bersedia menjalani cobaan dan kesengsaraan dengan Chu Feng ini, maka aku akan memberitahu kalian semua hal ini. Kami akan menghadapi cobaan dan kesengsaraan di masa depan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita dihindari. Kami juga akan menderita penghinaan, dan ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun meskipun begitu, aku berharap semua orang mengingat ini. Karena aku, Chu Feng, bukanlah seseorang yang mudah diganggu. Selama aku masih tetap hidup, orang-orang yang telah menggertak kita akan membayar 100 kali lipat untuk perlakuannya terhadap kita, kata Chu Feng dengan serius. Hidup kepala kita, hidup divisi Asura, teriak Lara anggotanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, darah anggota divisi Asura mulai melonjak, dan mereka semua menjadi sangat emosional. Bahkan Bai Ruoshen yang selalu sedingin es, seketika saja menunjukkan sedikit senyumnya. Keesokan harinya, hal-hal tentang Chu Feng dengan cepat menyebar ke seluruh Gunung Qianwood. Maka dengan praktis semua orang tahu tentang apa yang terjadi. Jarum abadi kuno telah dipicu. Adapun orang yang memicu jarum kuno itu adalah seorang murid dengan nama Chu Feng. Adapun kehormatan dan kemuliaan yang dimiliki Yuan King sebelumnya, mereka semua telah salah mengklaim karena tertipu.
Terlepas dari apakah itu mungkin pemicunya dari Needle abadi kuno ataupun mendapatkan bendera komandan, mereka sebenarnya semua dilakukan oleh Chu Feng. Dalam sekejap, banyak murid baru yang ingin menjadi anggota divisi Asura, dan mengikuti kejeniusan tingkat iblis yang baru muncul ini. Namun dengan segera, sepotong ledakan lainnya segera muncul. Berita penolakan Chu Feng atas undangan Departemen Hukuman, dan juga kontradiksi publiknya dengan para tetua Departemen Hukuman. Ketika berita itu menyebar, lebih banyak bumbu yang ditambahkan ke dalam ceritanya, dan itu menyebabkannya beralih dari kontradiksi kecil kepada tetua, kini telah menjadi Chu Feng yang hampir bertempur melawan tetua Departemen Hukuman. Cerita itu benar-benar mendapatkan kegemparan yang besar. Berita negatif ini menyebabkan sebagian orang yang ingin bergabung dengan divisi Asura menyerah, dan pasrah pada niat mereka. Namun meaki begitu, ini juga berhasil menyebabkan banyak orang menjadi menyukai Chu Feng. Paling tidak bagi mereka merasa bahwa Chu Feng memiliki sifat liar, keberanian dan wawasan yang cukup, dan juga merupakan individu pemberani yang jarang terlihat. Pada saat Chu Feng menjadi jantung perjuangan, topik yang tak terhitung banyaknya dari diskusi para tetua dan murid-murid Gunung Qianwood, Chu Feng tiba di Mission Plaza dan menguangkan kejayaan yang menjadi miliknya. Chu Feng memperoleh 10.000 manik-manik bela diri, 1.000 poin prestasi, royal armamen berkualitas tinggi, dan wilayah yang sangat mewah. Namun apa yang diputuskan Chu Feng adalah, pergi ke daerah terbatas di Gunung Qianwood. Ini adalah Departemen Keterampilan Bela Diri Gunung Qianwood. Alasan dia melakukan ini adalah, karena dia telah mendapatkan penghargaan terakhir yang menjadi miliknya. Pada saat ini, apa yang berdiri di depan Chu Feng adalah semua keterampilan marsial di Departemen Keterampilan Bela Diri. Seperti perhiasan berkilauan yang menyenangkan mata, di sana ada keterampilan marsial yang tak terhitung jumlahnya. Adapun keterampilan marsial ini, mereka bukan keterampilan marsial biasa. Namun sebaliknya, mereka semua adalah keterampilan marsial tabu. Jangankan keterampilan marsial tabu mortal, bahkan ada juga jumlah yang menakjubkan dari keterampilan marsial tabu bumi. Tempat ini saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Gunung Qianwood. Seorang raksasa sejati, itu benar-benar bukan sesuatu yang tidak memiliki keterampilan marsial. Tetua Si, berapa banyak keterampilan marsial dari tempat ini yang aku boleh pelajari? Tanya Chu Feng. Chu Feng melihat ke orang tua yang sangat tinggi dan kuat, serta berambut merah dan bertubuh besar. Orang ini tampaknya bukan tetua biasa. Mungkin sebaliknya, dia adalah salah satu tetua manajemen dari Departemen Keterampilan Bela Diri, yaitu Tetua Si. Teman kecil Chu Feng, kamu diizinkan untuk melatih keterampilan bela diri di sini. Selama kamu menginginkannya, itu bahkan tidak masalah bagi kamu untuk melatih semua keterampilan marsial yang ada di sini. Jawab Tetua Si sambil tersenyum ramah. Akan tetapi, senyumnya itu menunjukkan mulutnya yang tajam. Tetua Si ini bukan manusia, dan dia sebenarnya adalah binatang yang mengerikan. Aku diizinkan melatihnya sesuka aku, perawatan ini memang sangat bagus. Namun Tetua Si, keterampilan marsial di sini tampaknya tidak memiliki kualitas yang sangat tinggi, kata Chu Feng setelah dia mengalihkan pandangannya kepada keterampilan marsial yang ada. Penglihatan yang bagus. Namun Chu Feng, kamu harus tahu bahwa semakin tinggi kualitas keterampilan marsial, maka semakin sulit untuk mempelajarinya. Sementara tabu martial skill di sini tidak berkualitas sangat tinggi, tapi mereka relatif cocok untuk murid baru seperti kamu. Sebenarnya, ini bukan karena Gunung Qianwood kita pelit. Tapi itu hanya bisa dilakukan dengan cara ini, sehingga kita dapat membuat segalanya lebih mudah bagi para murid baru. Seperti kata pepatah, tidak ada salahnya untuk mengunyah lebih banyak saat sedang makan. Adapun untuk menumbuhkan dan mempelajari keterampilan bela diri, seseorang seharusnya tidak berpandangan pendek dan mencari manfaat secara instan. Jika kita memberi murid baru keterampilan bela diri yang lebih tinggi untuk dipelajari, maka mereka tidak akan dapat mempelajarinya dalam waktu yang singkat, dan bahkan mereka harus menghabiskan waktu lama untuk mempelajarinya. Ini sama saja dengan membuang-buang waktu mereka,
dan juga menunda kemajuan mereka. Balas tetua Xi yang tidak marah dengan kata-kata Chu Feng. Namun sebaliknya, dia dengan sabar menjelaskan masalah ini kepada Chu Feng. Ini bukan karena tetua Xi memiliki temperamen yang sangat baik. Justru sebaliknya, dia ingin memberi Chu Feng perawatan yang sangat baik. Bahkan pada tahun lalu, ketika para murid datang untuk memberikan hadiah mereka, tetua Xi tidak akan secara pribadi datang untuk menerima mereka. Alasan mengapa tetua Xi secara pribadi keluar untuk menerima Chu Feng hari ini, itu secara alami terkait dengan Chu Feng yang memicu jarum abadi kuno. Apa yang tetua Xi katakan sangat masuk akal. Ucap Chu Feng sambil mengangguk setuju setelah mendengar penjelasan tetua Xi. Lagi pula, tidak semua orang memiliki bakat seperti itu. Jangankan untuk skill martial Earthen Tabu yang lebih berkualitas, bahkan skill martial Earthen Tabu itu sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dan dikuasai oleh siapapun. Itu bukan tanpa alasan, karena ini dikenal sebagai keterampilan yang luar biasa. Chu Feng, jika kamu berpikir bahwa keterampilan marsial ini di sini terlalu rendah kualitasnya, maka aku dapat membuat pengecualian dan memungkinkan kamu untuk melihat keterampilan marsial yang berkualitas tinggi. Hanya saja, keterampilan bela diri di sana tidak diizinkan untuk dipelajari sesuai keinginan. Paling tidak, aku dapat memungkinkan kamu untuk belajar satu keterampilan saja. Sebagai syarat untuk memungkinkan kamu melakukan itu, maka kamu tidak akan diizinkan untuk mempelajari keterampilan bela diri di sini seperti yang kamu inginkan. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Tanya tetua Xi dengan senyum di wajahnya, itu seolah-olah dia melakukan transaksi dengan Chu Feng. Wah, dalam hal ini, aku harus berterima kasih kepada tetua Xi. Chu Feng menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Untuk martial skill Earthen Tabu, Chu Feng sudah menangkap Earthen Tabu Firmament Slash, dan juga Earthen Tabu Dragon and Phoenix Dancing in the Sky. Mereka berdua adalah keterampilan bela diri Earthen Tabu yang sangat tinggi. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar tidak tertarik pada keterampilan martial bumi tabu biasa, dan hanya yang berkualitas tinggi yang dapat menarik minat Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng menerima kondisi itu, tetua Xi tidak berlama-lama dan langsung membawa Chu Feng pergi dari tempat ini, dan kemudian menuju lokasi lain di mana keterampilan marsial itu disimpan. Lokasi itu berada istana bawah tanah. Terlepas dari apakah itu dekorasi interior, kekuatan pembentukan spiritual, ataupun orang-orang yang menjaga tempat ini, mereka semua dua kali jauh lebih kuat dari tempat mereka sebelumnya. Istana ini terlihat sangat besar. Namun, jumlah keterampilan marsial yang disimpan di tempat ini tidak banyak, dan jumlah mereka hanya 20. Namun Meakyoun hanya 20 saja, tapi ini bukan keterampilan bela diri tabu biasa. Tidak hanya mereka semua keterampilan marsial bumi tabu, tapi mereka juga keterampilan marsial bumi tabu kualitas terbaik. 20 keterampilan marsial tabu bumi ini bisa dikatakan sebagai selain dari yang ada di Majelis Suci Qianwu, ini adalah 20 keterampilan marsial tabu yang paling berharga dari Gunung Qianwu kita. Namun kesulitan dalam mempelajarinya, itu juga sangat tinggi. Bahkan aku sendiri harus menghabiskan hampir 100 tahun, itu hanya untuk belajar satu keterampilan dari 20 keterampilan ini. Saat ini, kamu memiliki kesempatan untuk memilih satu di antara 20 ini. Namun saran aku kepada kamu adalah, kamu jangan memilih yang terlalu sulit. Paling tidak, kamu harus memilih satu yang kamu rasa cocok untuk kamu, dan tentunya dapat kamu pelajari, ucap tetua Xi menyarankan. Tetua Xi, terima kasih atas saran kamu. Chu Feng memberi hormat untuk mengucapkan terima kasih. Dia bisa merasakan bahwa, ke-20 keterampilan marsial bumi tabu ini memang bukan masalah kecil. Karena paling tidak dalam hal kualitas mereka, mereka berkali-kali lebih baik daripada yang sebelumnya. Setelah itu, Chu Feng mulai memeriksa 20 keterampilan marsial tabu bumi satu persatu, sehingga ia dengan sungguh-sungguh dapat memilih salah satu dari mereka. Dia memperhatikan bahwa keterampilan marsial ini benar-benar barang berkualitas terbaik. Paling tidak, beberapa yang dia periksa semuanya sebanding dengan Earthen Tabu Slash Firmament miliknya.
Tapi anehnya, meskipun keterampilan marsial tabu bumi sangat kuat, tapi tidak ada dari mereka yang memberi Chu Feng keinginan untuk mempelajarinya. Hanya ketika Chu Feng memeriksa keterampilan bela diri ke-13, matanya mulai bersinar. Bahkan detak jantungnya mulai berakselerasi. Itu dikarenakan nama keterampilan bela diri itu sangat akrab, dan itu sebenarnya disebut Earthen Tabu Firmament Shield. Earthen Tabu Firmament Shield, bagaimana mungkin ada keterampilan marsial seperti itu? Mungkinkah keterampilan bela diri ini terkait dengan Earthen Tabu Firmament / aku? Pikir Chu Feng. Ketika Chu Feng melihat keterampilan marsial ini, tubuhnya berhenti bergerak, dan matanya sangat tertarik pada keterampilan marsial ini. Melihat ini, Tetua Si sedikit mengernyit dan bertanya, "Chu Feng, kamu tidak mungkin tertarik pada keterampilan bela diri ini kan?" tanya Tetua Si. "Tetua Si, mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan keterampilan marsial ini?" tanya Chu Feng. Keterampilan marsial ini memang sangat bagus. Namun, bukan saja itu sangat sulit untuk dipelajari, tapi itu juga merupakan fragmen yang tidak lengkap, jawab Tetua Si. "Waduh, fragmen yang tidak lengkap? Jika keterampilan bela diri ini tidak lengkap, bukankah tidak mungkin untuk mempelajarinya? Dalam hal itu, mengapa kamu mengatakan bahwa itu sangat sulit untuk dipelajari?" tanya Chu Feng yang berhasil menemukan petunjuk dalam kata-kata Tetua Si. "Terus terang saja ya, aku mengatakan bahwa itu sulit untuk dipelajari, dan juga itu sangat sulit bagi seseorang untuk mempelajarinya. Namun, masih ada kemungkinannya untuk mempelajarinya juga. Adapun alasan mengapa aku mengatakan itu adalah fragmen yang tidak lengkap, itu karena bahkan jika seseorang berhasil mempelajarinya, kekuatannya masih akan sangat lemah. Paling tidak, itu jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan keterampilan bela diri Earthen Tabu lainnya yang ada di sini, dan hanya bisa dianggap sebagai keterampilan bela diri Earthen Tabu berkualitas biasa. Namun meski begitu, kesulitan keterampilan bela diri ini dalam mempelajarinya, itu juga bukan yang paling sulit di antara 20 keterampilan bela diri di sini. Paling tidak, aku belum pernah melihat keterampilan bela diri Earthen Tabu yang begitu sulit sebelumnya. Pikirkan saja baik-baik, jika kamu mengerahkan banyak upaya hanya untuk mempelajari keterampilan bela diri bumi tabu biasa, bukankah ini tidak terlalu hemat biaya? Tanya Tetua Si. Jika itu benar-benar masalahnya, maka benar-benar tidak akan ada banyak arti bagi seseorang untuk mempelajari keterampilan bela diri ini. Namun untuk keterampilan marsial ini disimpan di tempat ini, aku percaya pasti ada alasannya kan? Tanya Chu Feng. Betul sekali, keterampilan marsial ini sangatlah kuno. Dapat dikatakan bahwa ini adalah keterampilan bela diri paling kuno di Gunung Qianwood kami. Pada saat Gunung Qianwood kami didirikan, keterampilan bela diri ini sudah ada di sana. Adapun alasannya, itu karena keterampilan marsial ini adalah sesuatu yang dibawa oleh pendiri kami bersama dirinya. Namun, tidak ada yang tahu dari mana keterampilan marsial ini berasal, dan juga tidak ada yang tahu siapa itu yang menciptakan keterampilan marsial ini. Yang kita ketahui adalah, bahwa keterampilan bela diri ini sangat kuat, dan itu sebanding dengan keterampilan bela diri tabu surga. Kekuatannya menantang dunia, dan itu tidak sebanding dengan keterampilan marsial biasa. Untuk mendapatkan kekuatan yang bisa menandingi skill marsial tabu surga, banyak senior Qianwood Mountain kita telah dilatih untuk mempelajari keterampilan marsial ini. Namun sayangnya, sangat sedikit di antara mereka yang benar-benar berhasil menguasai keterampilan bela diri ini. Catatannya menyebutkan bahwa beberapa puluh ribu tahun yang lalu, itu pernah ada seorang senior yang sangat berbakat, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar suksesi Gunung Qianwood ketika ia masih muda, dan merupakan sebuah eksistensi yang tidak dapat ditandingi oleh sesama murid lainnya. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa dia akan berhasil sebagai kepala Akademi Qianwood Mountain kita di masa depan, itu karena dia benar-benar memiliki talenta yang tak tertandingi.
Namun dia, untuk tujuan menguasai tabu Earthen perisai firmamen dan mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan keterampilan bela diri tabu surga ini, dia telah menghabiskan semua energinya untuk dengan cermat mempelajari keterampilan bela diri ini setiap hari tanpa memperhatikan hal-hal lain. Iru menyebabkan kultivasinya terhenti, dan pada akhirnya dia dikeluarkan dari daftar suksesi Qianwu. Dari yang awalnya menjadi jenius terkuat, seketika saja ia menjadi jenius yang biasa-biasa saja. Ketika dia berusia 449 tahun, dia akhirnya berhasil menguasai Earthen tabu perisai firmamen ini. Dan pada saat itulah, prestasinya mengejutkan banyak orang. Setelah semua, keterampilan bela diri tabu surga menjadi seperti legenda, dan itu menjadi keberadaan Dengsen nilai terbesar. Kekuatan Heaven Tabu Martial Skill juga menjadi sesuatu yang secara praktis tidak ada yang pernah melihat sebelumnya. Jadi, hampir semua orang di Gunung Qianwu pada waktu itu ingin tahu persis seberapa kuat keterampilan martial ini, karena memiliki kekuatan yang sebanding dengan Heaven Tabu Martial Skill. Akhirnya di hadapan saksi dari para tetua dan murid yang tak terhitung jumlahnya, senior itu secara terbuka memperlihatkan tabu bumi perisai firmamen ini. Namun sayangnya, kekuatan tabu bumi perisai firmamen ini menimbulkan banyak kekecewaan. Itu karena, kekuatan tabu bumi perisai firmamen hanya sebanding dengan keterampilan martial tabu Earthen biasa, dan bahkan lebih rendah daripada keterampilan martial tabu Earthen kualitas yang sangat baik, apalagi dengan keterampilan martial tabu surga. Setelah hari itu, senior yang telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk mempelajari keterampilan bela diri ini pun meninggal. Dia bunuh diri karena penghinaan. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk belajar keterampilan bela diri yang biasa-biasa saja. Dia kehilangan keberanian untuk terus hidup, dan sangat malu untuk terus hidup di dunia ini. Namun meskipun senior itu gagal, rapi banyak senior tingkat iblis lainnya menolak untuk percaya pada keterampilan bela diri ini. Mereka merasa bahwa itu bukan tabu bumi perisai cakrawala yang biasa-biasa saja, tetapi justru bahwa senior itu telah gagal untuk sepenuhnya memahami teknik itu. Jadi, masih ada banyak senior yang memutuskan untuk melatih skill martial ini setelah senior itu. Secara alami, ada beberapa di antara mereka yang berhasil belajar keterampilan bela diri ini. Namun sayangnya, mereka semua akhirnya harus membayar mahal hanya untuk mendapatkan kekuatan yang biasa-biasa saja. Mereka semua mengikuti jejak senior itu, dan tentu saja satu tragedi mengikuti yang lainnya. Akhirnya, orang-orang mulai meragukan apakah tabu bumi perisai firmamen ini bahkan memiliki kekuatan legenda sejak awalnya. Orang-orang mulai berpikir bahwa itu hanyalah jebakan, dan juga penipuan. Namun tetap saja, bahwa Earthen Tabu Firmament Shield ini adalah keterampilan martial yang dibawa kembali oleh pendiri Gunung Qianwu kami. Selain itu, pendiri kami yang secara pribadi menyatakannya sebagai keterampilan bela diri yang berkualitas tinggi. Dengsen begitu, bagaimana mungkin itu bisa palsu? Jadi, ada beberapa yang mulai mengusulkan bahwa tabu Earthen perisai firmamen ini mungkin benar-benar mengandung kekuatan legenda. Hanya saja, yang ada di sini tidak lebih dari sebuah fragmen yang tidak lengkap. Dengan demikian, bahkan jika seseorang berhasil mempelajarinya, maka mereka tidak akan dapat menampilkan kekuatan yang sebanding dengan keterampilan bela diri tabu surga, ucap Tetua Si menceritakan semua peristiwa ini secara terperinci. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.